Pemirsa, Bank Indonesia memprediksikan bahwa perputaran uang selama bulan Ramadan tahun ini itu kurang lebih sebesar 160 triliun rupiah. Luar biasa, angka yang cukup besar. Artinya memang di sini ada perputaran ekonomi seperti yang tadi Prof. Nasr sampaikan, itu memang sangat terasa begitu kan. Tapi saya suka kadang-kadang juga heran nih Prof, Mbak Mika, nih kalau kita nengok sudah mau lebaran, orang kan sudah siap-siap buat mudik bareng-bareng ya kan, mudik rame-rame. Tapi banyak juga yang memaksakan diri mudik padahal dia tidak mampu untuk mudik. Sebelum ulasannya ke Prof, saya minta dulu Mbak Mika nih, mudik itu merencanakannya itu sampai menghitung biayanya itu faktornya apa saja sih yang harus dipikirkan? Ya, jadi biaya mudik itu besar kecilnya biaya mudik itu tergantung dari beberapa faktor lah atau variabel ya. Yang pertama itu jarak dekat jauhnya dari rumah kita atau tempat tinggal kita sendiri. Semakin jauh ya semakin umumnya semakin mahal biayanya. Ya. Ini bukan mudik online kan? Jarak jauh. Iya, jadi itu jarak dekat jauhnya ya. Kemudian berapa banyak jumlah anggota keluarga yang kita tanggung biayanya dari penghasilan kita selama mudik itu. Ya, misalnya kalau cuma berdua sama istri berbeda dengan keluarga yang dia sudah punya anak dua, gitu pasti biaya mudiknya menjadi berbeda. Ya, kemudian berapa lama nanti dia akan tinggal, berapa lama nanti waktu yang dihabiskan untuk mudik, apakah 3 hari ataukah seminggu, makin lama pasti makin mahal biayanya. Iya, moda transportasinya lagi. Betul. Ya. Lagi pula kalau semakin mahal di sana biasanya mudik itu juga menjadi ajang liburan. Di sana kan nggak mungkin kita cuma di rumah aja. Biasanya jalan-jalan ya gitu. Belanja, jalan-jalan. Nah pulangnya bawa oleh-oleh lagi gitu ya. Memang ada positif ada negatifnya. Jadi kembali sebenarnya kalau ingin mudik dengan nyaman ya itu perencanaan dari jauh-jauh hari itu menjadi sesuatu yang utama gitu. Sehingga kita tahu betul kalau kemampuan kita segini, kita untuk mudik itu harus kita alokasikan berapa banyak dari variabel tadi. Tapi Mbak Mika tadi kan Prof. Nasr bilang gini nih, ini kan juga momentum untuk kebersamaan, berjamaahnya tadi. Kalau memang bersama atau berjamaah itu agak susah juga kita ngirit ya. Kalau anaknya 8 kayak beliau nanti gimana? Justru malah sebenarnya potensi untuk berhemat menjadi lebih banyak karena segala sesuatu bisa menjadi patungan bersama-sama ditanggung. Nah, karena itu perencanaan jadi kita koordinasi dengan yang lain. Iya benar-benar. Saya nggak kepikiran ke situ. Nah, Prof, ini terkait soal berkumpul tadi. Ini kan momentumnya mudik, tapi kan semangatnya adalah kita menjalin kembali kebersamaan, berjamaah itu berkahnya di situ. Sebenarnya apa sih filosofinya, Prof, ketika kita harus berkumpul? Tadi sama Mbak Mika cerita kita mudik sih ngumpul, tapi lebih banyak kita habiskan waktu piknik, jalan-jalan, bukannya menyatu dengan akar di mana kita berasal itu, Prof. Mudik itu kan bahasa Arabnya ada atau Aid. Jadi Idul Fitri kita kembali mudik ke kampung halaman rohani kita kan. Jadi mestinya yang mudik itu bukan hanya biologis kita pulang kampung, tapi juga rohani kita mestinya harus naik ke langit. Kita kan kampung halamannya dulu itu kan di surga di langit itu. Langit kebahagiaan turun ke bumi penderitaan. Nah, bulan Ramadan ini mengundang kita untuk pulang atau untuk mudik ke kampung halaman rohani kita kan. Jadi pada saat Idul Fitri itu secara biologis kita pulang kampung, secara rohani kita mudik ke kampung halaman rohani kita yang suci bersih itu tadi. Nah, jadi dengan demikian sebetulnya betul saya setuju sekali apa yang disampaikan ahli perencanaan kita ini. Ini Mbak Mika ahlinya. Mbak Mika ahlinya betul ya. Segalanya harus melalui perencanaan. Tetapi kita juga, kalau saya memahami perencanaan itu ada perencanaan modern dan tradisional ya kan. Masyarakat kita di kampung itu nggak pernah pakai catatan, nggak pernah punya day to day kira-kira schedule-nya seperti apa. Beda dengan manajemen modern kan, masyarakat modern itu kan sampai detail-detailnya itu kan diatur. Ada pembukuan ya. Kalau itu by feeling, mereka sudah punya sistemnya sendiri, mereka sudah bisa menjalannya sendiri. Saya katakan tadi itu by feeling karena nggak punya catatan. Saya juga kaget itu. Masak juga gitu, Prof. Ambil merica, garam itu ya. Tapi enak hasilnya. Iya, tapi dahsyat ya. Jadi alami. Nah, akhirnya juga ketemunya tidak jauh beda ya. Sekalipun perencanaannya matang, tapi kalau income-nya kurang, nggak ada artinya perencanaan itu kan. Jadi yang paling penting itu adalah ada tokoh sentral yang terlibat di dalam aksi mudik ini. Ya,
keluarga atau kepala Bukan, keluarga? maksud atau saya gimana gini, itu, Prof? anaknya 5 misalnya. Yang paling penting untuk menjadi decision makernya di situ itu adalah siapa yang punya uang, misalnya orang tua, suami lah misalnya. Iya, Kan. iya. Jadi orang tua itu kan memilah-milah. Ini permintaan anak-anak yang bisa. Biasanya kan cuma 2 baju, 2 pasang. Tiba-tiba minta 5, oh nggak boleh. Nah. Itu kan nggak dalam perencanaan Betul. tertulis ya kan. Iya. Tapi biasanya targetnya dan ukurannya itu untuk anak 5 ini 1 baju, kan kita 3 hari atau 4 hari di kampung, cukup bawa bajunya sekian, baju barunya sekian, dan baju-baju lamanya dikasih orang kampung ya kan. Nah itu, jadi perencanaan seperti itu juga secara alami di dalam masyarakat. Nah hanya saja yang kita prihatinkan ini, banyak sekali orang yang pulang kampung sekalipun dikasih gaji 14 ya, bulan ke-14 sekarang kan lagi tren ini. Iya, iya. Jadi pulang itu boro-boro menyimpan sisanya ya kan. Bahkan kartu kreditnya itu gesek itu di kampung ya kan. Malah berutang. Iya. Akhirnya setengah mati. Mungkin recovery-nya itu mungkin 6 bulan lagi akan datang. Sementara 6 bulan lagi akan mempersiapkan untuk persiapan baliknya lagi. Jadi kalau menurut hemat saya kan tidak mesti harus setiap tahun pulang. Diatur Mbak. Betul. Iya. Kalau kami pulang kampung ya 1 kali untuk pulang besar ya, mudik besar itu 1 keluarga. Nah, 1 kali 2 tahun atau 1 kali 3 tahun. 1 kali 2 tahun. Oh. Karena kalau terlalu sering, Tiap apalagi tahun sekali juga. 2 tahun ya. Nah sementara jauh harus menggunakan Prof, kampungnya di mana? pesawat. Kalau saya lahirnya di Bone ya. Di Bone. Jadi Tapi istri Cirebon. Jadi kalau memang lagi oke ya kita pulang ke Bone. Tapi kalau lagi kurang-kurang kita pulang di Cirebon. Cirebon. Asik ya. Enggak Pak Mika di mana nih kampungnya nih? Kalau orang tua itu Kutoarjo ya, di Kutoarjo itu di Jawa Tengah. Iya. Ya. Kalau ibu itu dari Ciamis. Oh. Gitu. Kalau saya lahir besar di sini. Oh, dekat semua. Kalau Dika pulang kampung di Batawi kan. Kalau saya gampang, Prof. Kalau saya kan istri anak banyak. Ya daripada tiap tahun saya yang mudik, orang tua sepasang yang saya Panggil bawa ya. ke sini ya. Itu lebih lebih hemat ya. iya, lebih efisien gitu kan. Oke, kita akan lanjutkan lagi diskusi kita di segmen berikutnya, sambil saya ingatkan pemirsa, jangan lupa ini mumpung Anda masih punya waktu untuk mempersiapkan mudik bersama keluarga, merencanakan keuangan Anda di bulan suci Ramadan dan juga Hari Raya Idul Fitri nanti. Kita break dulu. Jangan lupa ambil kertas hitung-hitungan pengeluaran Anda. Segera kembali bersama saya dalam DK Show.